Diceritakan dalam sebuah hadis ya, bahwa Al-Quran itu seperti unta yang dimu'akkolah, kal ibil al-mu'akkolah, unta yang diikat. Ya, maksudnya apa? Orang yang berprinsip dengan Al-Quran, maka orang itu akan terjaga, akan terpelihara. Nah, dari situ kemudian muncullah arti akal itu adalah menahan. Ya, akal itu menahan atau tameng atau mengikat. Maksudnya orang yang berakal itu tidak mudah memperturutkan hawa nafsunya yang membuat dia itu celaka atau mendapatkan sial atau mendapatkan celaka atau mendapatkan mudorot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini kita masih diberi waktu, kesehatan, kesempatan, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita, wabil khusus pada sumber primer dan utama kita beragama ini, yakni Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita ini bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa bahagia, selamat dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik lagi ya, yaitu tentang generasi akal sehat. Terutama kosakata akal atau al-aqlu ya. Kita sudah membahas tentang al-fahmu, al-fiqhu, tafakkur, al-fikru ya. Itu semua kata itu ada di dalam Al-Quran, termasuk satu kata ini yaitu al-aqlu, akal, itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan kutip ayat-ayatnya untuk diambil ibrohnya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi al-aqlu ya, lagi-lagi kita mesti untuk mendapatkan makna kosakatanya ya, kita mesti sebaiknya merujuk kamus-kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassir. Ya, yang biasa saya pakai adalah al-mufradat fi gharib al-Quran dan juga lisanul Arab. Lah rekan-rekan sekalian, di situ diceritakan ya bahwa al-aqlu, jadi akal, al-aqlu itu adalah kekuatan yang siap diberi ilmu. Ya, jadi kekuatan sehingga ilmu itu siap begitu. Bekal untuk memahami ilmu ya, bekal untuk memproses ilmu ya. Jadi satu sisi itu ada di internal ya, jadi kekuatan yang siap menerima ilmu itu, jadi kekuatannya itu adalah internal ya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya ya. Ilmu itu eksternal, di luar. Ya, kalau kita mengacu ceritanya Adam itu kan diajari al-asma, nama-nama ya. Nama-nama benda, jadi nama-nama sesuatu. Ya, bahasa diajarkan kepada Adam. Lah, jadi Adam punya potensi kekuatan ya yang siap menerima ilmu. Itu adalah akal. Adalah internal, kekuatan itu ada di internal, di dalam diri Adam ya, di dalam diri kita. Lah, ilmu itu di luar diri kita,
Ada lagi rekan-rekan sekalian, diceritakan dalam sebuah hadis ya, bahwa Al-Quran itu seperti unta yang dimu'akkolah, kal ibil al-mu'akkolah, unta yang diikat. Ya, maksudnya apa? Orang yang berprinsip dengan Al-Quran, maka orang itu akan terjaga, akan terpelihara. Nah, dari situ kemudian muncullah arti akal itu adalah menahan. Akal itu menahan atau tameng atau mengikat. Maksudnya orang yang berakal itu tidak mudah memperturutkan hawa nafsunya yang membuat dia itu celaka atau mendapatkan sial atau mendapatkan celaka atau mendapatkan mudorot. Ya. Lah, orang yang berprinsip dengan Al-Quran, ketika Al-Quran disebut seperti unta yang diikat, mu'akkolah bahasanya itu, maka orang yang berprinsip dengan Al-Quran itu ya orang yang menggunakan akalnya, lantas dia menjadi waspada, ya, menjadi punya kontrol diri, menahan diri, jadi kontrol diri ya, jadi menahan dari sesuatu, itulah akal. Orang lantas mempunyai kontrol diri, tidak gampangan itu mengikuti ya, tetapi dia punya kontrol diri karena dia punya ilmunya dan akalnya digunakan sehingga siap gitu, sehingga dia menjadi waspada. Nah, kalau disebutkan ini ya, misalkan contoh aqalatil mar'atu sya'roha, perempuan itu mengikat rambutnya, itu juga menggunakan akolat ya, akola, akal. Jadi perempuan mengikat rambutnya sehingga rambutnya itu tidak tercerai, tidak terburai. Dari situlah akal itu ya. Kemudian benteng ya, benteng itu disebut dengan makil karena dia menahan ya, menahan serangan lawan, serangan musuh, tembakan lawan, tembak panah musuh ya. Benteng itu disebut dengan makil, dari kata akal juga, makil. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Al-Quran sendiri, kata akal, al-aklu, dan yang terkait dengan itu, derivasinya ya, diulang kira-kira sebanyak 50 kali. Ya, yang secara garis besar, intinya apa? Perintah untuk mengakali, maksudnya memikirkan Al-Quran. Ya, memikirkan Al-Quran sebagai wahyu atau sebagai ayat kauniyah, ayat qauliyah, yaitu ayat firman. Dan juga perintah untuk mengakali atau memikirkan. Jadi mengakali di sini maksudnya memikirkan, dari kata akal ya. Memikirkan ayat Allah yang berupa fenomena alam ya, ilmu alam atau fenomena alam, dan juga realitas sosial. Jadi intinya baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal untuk memikirkan itu. Ya, nanti kita akan melihat beberapa contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata akal itu, kemudian kita akan mengambil pelajaran dan ibrohnya. Saya pernah menemukan pepatah Arab yang mengatakan idza tamal aqlu qallal kalamu. Ketika akal itu menyempurna, maka sedikit bicaranya. Ini pepatah Arab ya. Jadi idza tamal aqlu, ketika akal seseorang itu menyempurna ya, karena dilatih terus gitu ya, digunakan memikirkan Al-Quran, digunakan memahami ilmu pengetahuan, digunakan memahami latihan, pokoknya latihan berpikir gitu, menganalisa, berpikir, menyimpulkan ya, artinya dipelihara kemampuan kecerdasan akalnya itu, yaitu menyempurna. Ketika akal seseorang itu menyempurna, qallal kalamu, maka dia akan menjadi sedikit bicaranya, karena dia terus berpikir itu, ngomongnya insya Allah selalu berfaedah, selalu bermanfaat ya. Itulah akal ya, yang membedakan dari binatang atau hewan. Ciri khas berakal itu ya manusia itu ya. Jadi kalau hewan, binatang ya memang nggak bisa berakal gitu. Memang akal manusia itu, akal kita ini unik gitu ya. Dengan akalnya itu manusia bisa memahami kausalitas dan konsekuensi. Ada hukum sebab akibat dalam
kehidupan ini, ya. Jadi konsekuensi, ada sebab, ada akibat itu udah pasti. Baik itu orang kafir atau orang mukmin, orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani, semuanya pasti terikat dengan hukum alam itu, hukum kausalitas, konsekuensi sebab akibat. Lah, akal seseorang itu bisa memahami itu, ya. Biasanya orang semakin mendewasa itu akan semakin sadar itu. Ada konsekuensi, jika begini maka begitu, ya. Itu adalah konsekuensi. Itu bisa dipahami oleh akal, yang tidak bisa dipahami oleh binatang. Hewan tidak bisa seperti itu, ya. Juga akal manusia ini unik, ya. Dia bisa membuat tanda, membuat simbol, ya, membuat bahasa, membuat ilmu. Maksudnya itu merumuskan atau merancang ilmu pengetahuan, ya, melakukan penelitian, ya, dilakukan rumusan gitu, sehingga memunculkan ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus itu adalah buah karya akal manusia itu, ya, sampai dimanfaatkan, difungsikan ilmu itu untuk membuat teknologi-teknologi yang mempermudah kehidupan manusia itu sendiri, ya. Akal manusia lantas bisa membuat pesawat, smartphone, internet, televisi, kendaraan, ya, teknologi, semuanya ini adalah akal, karena manusia itu punya akal, sehingga manusia bisa berbudaya, menjadi manusia, makhluk sosial, makhluk individual sekaligus, makhluk sosial, makhluk spiritual yang dia bisa bertuhan, ya, dan juga makhluk yang estetika, yang suka menyukai keindahan. Itulah uniknya akal manusia itu yang dianugerahkan oleh Allah. Akal luar biasa akal ini, ya. Maka Allah pun nanti itu memberikan surga dan atau mengadab dengan neraka itu karena manusia punya akal itu. Karena dibekali akal yang memang super canggih itu, ya, maka Allah memberi hukuman, memberi reward and punishment, memberi hadiah dan memberi hukuman, diadili, ada pengadilan nanti. Kenapa adil Allah itu? Karena manusia sudah dibekali akal itu, ya, dibekali akal sama Allah, nggak dibiarkan. Maka lantas manusia punya free will atau kehendak bebas untuk menentukan nasibnya, ya, mau celaka, mau bahagia di dunia dan silakan, karena manusia sudah dibekali akal itu yang mesti dia nanti pertanggungjawabkan dengan akal itu, dia mesti mempertanggungjawabkannya. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah, ya. Silakan mau mundur, silakan mau maju, silakan, terserah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap orang akan bertanggung jawab nanti dari pilihan hidupnya. Oke rekan-rekan sekalian, kita sekarang akan masuk pada contoh ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata akal itu. Yang pertama kita buka di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak menggunakan akal? Ya, jelas sekali Allah di situ mengatakan, "Hei manusia, telah kami turunkan padamu ini sebuah Al-Qur'an, sebuah kitab, ya. Fihi dzikrukum, di dalam Al-Qur'an itu, di dalam kitab itu ada sebab-sebab kemuliaan kalian." Ada lagi yang menerjemahkan, ya, itu, ya, bisa juga diterjemahkan fihi dzikrukum, di dalam kitab itu membuat kalian bisa ingat, ya, menjadi orang yang ingat, bukan orang yang lupa, lalai, ya. Menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang ingat pada Allah, ingat pada dirinya, ya. Ini orang kalau sudah lupa pada Allah dan lupa pada dirinya, itu menjadi bahaya gitu, ya. Pada dirinya saja lupa itu, ya. Orang banyak terjadi kecelakaan, ya, itu karena dia lupa pada dirinya, apalagi pada Allah, ya. Fihi dzikrukum afala taqilun, mengapa kalian tidak menggunakan akal? Itu Al-Qur'an mengatakan. Jadi motivasi kepada kita ya menggunakan akal. Ini adalah memahami atau memikirkan ayat-ayat Allah sebagai wahyu,
supaya perintah untuk menggunakan akal di dalam memahaminya. Ya, itu yang pertama rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan lagi, kita kutip satu ayat lagi di dalam Al-Quran di surat 6, surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Ya, kemarilah kata Allah. Ya, kemarilah aku akan bacakan apa yang oleh Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Ya, yang pertama apa? Allah tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan kalian menduakan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baiklah kepada dua ibu bapak. Ya. Selanjutnya, janganlah kalian membunuh anak kalian. Wala taqtul auladakum min imlaq, karena takut miskin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kalian takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Kamilah kata Allah yang akan memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian dekati perbuatan keji, baik yang samar-samar maupun yang terang, gamblang. Jangan kalian dekati, jauhi. Ya. Kemudian wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, dan janganlah kalian membunuh jiwa tanpa sebab yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Allah menutup ayat itu dengan redaksi, itulah yang Allah wasiatkan, yang Allah nasihatkan kepada kalian, la'allakum taqilun, supaya kalian menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi gamblang sekali rekan-rekan sekalian, perintah Allah itu untuk menggunakan akal sehat itu. Ya, untuk menggunakan akal sehat itu, memahami, baik itu memahami ayat Allah yang berupa Al-Quran maupun ayat kauniyah yang berupa fenomena alam dan realitas sosial. Marilah kita menjadi generasi akal sehat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya, anak cucu kita, dan seterusnya. Generasi akal sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.